Ibu Ani Yuli Intiati SKMGM, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Aksi Nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Dewi Sukawati SSGM, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah diwakilkan wakil kesiswaan Ibu Ani. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Miss Dewi. Yang keempat, diskusi materi. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Ani Yuli Intiati SSGM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya yang hingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan diberi nikmat sehat, sehingga masih bisa beraktivitas di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tercinta. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia menghadiri undangan dari Miss Dewi pada acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 5 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak dan sekolah sepenuhnya mendukung kegiatan ini dan memberikan fasilitas yang diperlukan untuk mempermudah jalannya pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 ini, khususnya kepada Miss Dewi dan teman-temannya dan sekaligus sebagai pemberdayaan guru penggerak Angkatan 5, menyelenggarakan kegiatan diseminasi ini yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah agar tercipta proses pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid dan suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama mendengarkan dan memahami paparan yang akan disampaikan oleh Miss Dewi dengan tema budaya positif. Bapak Ibu, kegiatan ini diharapkan nantinya akan dapat memicu kreativitas dan kemampuan Bapak Ibu guru semuanya dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, khususnya SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, dan juga mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita semuanya, dan juga dalam upaya untuk pembentukan profil pelajar Pancasila. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk sambutan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan
Baik, terima kasih Bu Ani. Cara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Miss Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani Yuli SKM GR selaku Waka Kesiswaan di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat ya, yang telah menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama-tama, alhamdulillah saya ucapkan puji syukur masih bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami untuk para calon guru penggerak dari SMK CBM bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, tujuan dari kegiatan pada siang hari ini adalah kita hanya ingin berbagi informasi ataupun ilmu yang kami dapatkan selama kami mempelajari modul 1.4, karena ilmu ini nantinya harus kita sebarkan kepada rekan-rekan guru semuanya terkait dengan nantinya agar bisa menciptakan suasana lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang nyaman, aman, serta bisa berpihak pada murid atau memerdekakan murid. Ini Bapak Ibu, langsung saja saya mulai untuk kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelum saya mulai, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu gitu, ya, biar gak ngantuk. Minta tolong Pak Ali ini dibagi satu-satu teman-temannya, boleh yang sebelah sini yang warna biru, yang sebelah kiri saya warna hijau. Nanti saya akan membuat satu permainan yaitu tebak pantun ya. Silakan Bapak Ibu nanti menulis jawabannya di kertas yang sudah di Pak saya ini bagikan ke teman ya. Bukan dibawa pulang ya. Dibagi ya, satu saja, satu orang satu. Ya, ya dikira sama kayak undangan ya. Ya, oke, Bapak Ibu siap ya? Ya, untuk tebak pantun yang pertama, ya jangan dijawab dulu, silakan ditulis ya. Yang bawa alat tulis silakan tulis, yang tidak bawa berarti diingat-ingat ya. Ya, oke, yang pertama ya, pantun yang pertama, kukus pakai daun pisang, pohon kelapa banyak buahnya. Mainan ini harus pakai benang. Mainan apa namanya? Ya, silakan tulis jawabannya. Saya ulangi lagi. Kukus pakai daun pisang, pohon kelapa banyak buahnya. Mainan ini harus pakai benang. Mainan apa namanya? Oke, itu yang pertama. Silakan ditulis jawabannya. Bu Bibi serius. Jawab. Iya, mainan apa Bu jawabannya? Tapi jangan kasih tahu ya. Nanti kira-kira siapa yang bisa. Lalu yang kedua, oke, yang kedua ya. Oke. Yang kedua, lomba mocropat di Bali. Makan ketupat, enak opornya. Adalah tempat penjual dan pembeli. Tempat apa namanya? Ditulis saja jawabannya. Sekali lagi ya, lomba mocropat di Bali. Makanan ketupat, enak opornya. Adalah tempat penjual dan pembeli. Tempat apa namanya? Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terakhir ya. Kacang polong Timur Tengah, gorengan enak yang jual Pak Banu. Ada kue bolong di tengah. Siapa gerangan yang tahu? Oke, lagi. Kacang polong Timur Tengah, gorengan enak yang jual Pak Banu. Ada kue bolong di tengah. Siapa gerangan yang tahu? Ya.
kemudian silakan nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Nah, pertama kita mulai dari diri ya, dari diri kita sendiri dulu. Coba kita refleksikan diri kita melalui video berikut ini. Silakan. Ya, kita perhatikan video pertama. Maaf Pak, saya tadi dari Kasman. Semua ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikutan lagi? Nakal sekali sampai puasa bilang gini. Kalian sekolah mau main lagi atau mau belajar? Jelas ya Bapak Ibu untuk video pertama? Ya, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi setelah Pak Rustam mengeluarkan kalimat penuh amarah tadi? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah murid akan bersikap kooperatif untuk membersihkan kelas setelah mereka melakukan penanganan mereka? Terus yang ketiga, apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas atau karena takut dimarahi oleh Pak Rustam? Lalu yang keempat, setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar atau memilih perasaan segan? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang pertama, menurut Bapak Ibu kelanjutan cerita di atas, apakah Pak Rustam akan marah ke anak-anak? Kira-kira dari Bapak Ibu marah ya pastinya. Terus yang kedua, kira-kira anak-anak mau nggak membersihkan? Mau nggak? Oke, ada kemungkinan mau ya. Maunya karena apa? Karena terpaksa ya, karena sudah tahu Pak Rustam itu. Nah, oke. Terus yang ketiga ya sama ya berarti mereka karena segan ya, segan. Akhirnya mereka itu apakah nantinya suasana belajarnya akan nyaman? Setelah itu enggak ya, mesti kan capek, udah pertama bikin keributan, yang kedua Pak Rustam itu marah, yang ketiga suruh bersih-bersih ya dengan terpaksa, dan yang terakhir belajarnya pasti akan segan ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ada lagi kasus berbeda.
juga ini tidak berpikir teman. Kenapa kamu pikir teman? Anak pintar tidak kasar begitu ah. Sebagai hukuman, kamu berdiri di pojok kelas sampai semua temanmu selesai makan. Ya? Ya, untuk video kedua kasusnya berbeda dengan yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat untuk pertanyaan romantik yang kedua. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Adeo merasa sedih dan gagal karena dihukum di depan teman sekelas? Kira-kira gimana anak-anak yang dihukum seperti itu? Ada rasa sedih nggak aslinya? Walaupun dia itu yang salah. Iya, iya kan? Terus mungkin malu ya. Nah, terus yang kedua, apakah Adeo akan memiliki niat dari dalam dirinya untuk berhenti menyakiti temannya? Kira-kira? Bisa jadi ya, bisa iya, bisa enggak. Lalu yang ketiga, setelah kejadian ini, bisakah Adeo merasa nyaman dan senang di kelas? Enggak ya, karena dia itu tadi sudah merasa malu dihukum berdiri di depan kelas. Lalu yang terakhir, apakah Norce belajar soal empati? Ya, Norce itu tadi yang manis. Kira-kira dia belajar empati enggak? Ketika tahu Adeo dihukum, kan Norce diam saja ya. Ya, berarti dia masih belum bisa belajar empati. Nah, Bapak Ibu, dari dua kasus ini ya, mungkin kita sudah pernah ya mengalaminya atau bahkan lebih sering ya mengalami kasus-kasus kenakalan siswa kita di sekolah ya, melebihi dari dua video yang tadi saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Nah, kira-kira siang hari ini kita belajar apa sih Bapak Ibu? Ya, ini sudah apa ya, kasus yang awal untuk kita temui ya. Coba kita next slide ya. Oke, kita lihat kembali dua video yang berbeda. Halo, selamat pagi semuanya. Saya pasti ada Kosman. Semua bermain. Waktu sekolah dulu, belakangan besar sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya di sekolah Adeo. Betul, kamu mau bikin torture. Bu, nanti Norce yang mengambil bekas saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ada perbedaan nggak Bapak Ibu dengan video tadi? Ada ya. Perbedaannya apa di sini? Perbedaannya di apa? Ya, cara dari guru tersebut itu menyelesaikan masalahnya. Ya Bu, ini sebenarnya belum selesai Bapak Ibu. Tapi cara bagaimana Bapak Ibu guru tersebut menghadapi, maksudnya mungkin menemukan masalah itu seperti apa? Karena kita belum melihat penyelesaiannya sampai akhir ya. Baru pertama yang Pak Kasman tadi pertama marah-marah, yang kedua dia bersikap dengan santai ya. Kemudian yang Ibu Norce awalnya meminta si Adeo berdiri di depan kelas, tapi yang kedua beliaunya itu menanyakan terlebih dahulu ya alasannya kenapa dia melakukan saat itu. Nah, Bapak Ibu, ini ya dari dua video tadi yang sudah ditayangkan, apakah mungkin nantinya untuk anak-anak kelas 11 yang di kelasnya Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas ketika Pak Rustam datang dengan ekspresi di video kedua? Ya. Lalu kira-kira melakukan ini dengan ikhlas enggak? Ya, lebih ikhlas ya dibandingkan yang pertama. Terus kemudian kira-kira suasana belajarnya lebih senang enggak atau lebih bersenang aja? Tapi ya daripada dibanding yang pertama. Kemudian untuk yang kasus Norce dan Adeo, kira-kira apakah akan tergali apa sebabnya Adeo itu menggigit Norce ketika gurunya menanyakannya dengan nada yang seperti tadi? Ya, oke. Lalu ketika sudah
Akibatnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Ya, jadi kita sudah bisa melihat perbedaannya. Kira-kira yang sudah kita terapkan yang mana Bapak Ibu? Video pertama atau kedua? Video pertama kedua. Nah, kira-kira, ini ya, jadi gak jauh berbeda dengan tadi. Siang ini kita akan membahas tentang apa sih ya, bagaimana cara memberikan treatment kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di sekolah ataupun di kelas ya. Oke, next. Bisa next? Oh iya. Nah, untuk kali ini kira-kira adakah yang tahu apa yang akan kita pelajari siang ini? Sebenarnya kita sudah sering melakukannya, cuma mungkin kita belum pernah tahu namanya. Saya juga tahu namanya ketika sudah mengikuti calon guru penggerak. Ya, next visitan. Ya, ini ya Bapak Ibu, siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang restitusi, ya tulisannya salah. Restitusi disiplin diri, ya. Restitusi disiplin diri itu apa sih? Restitusi disiplin diri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut dosen, restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Makan dulu nggak apa-apa. Laptopnya nggak bisa baca, slide. Ya. Ini Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali bahwa untuk hari ini kita akan mempelajari tentang restitusi disiplin diri. Ya. Menurut dosen, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan proses restitusi ini sendiri, ini juga bisa mengajak murid untuk berkolaborasi, mengajarkan murid untuk berkolaborasi bagaimana caranya mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu, apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya ketika kita melihat video sebelumnya itu, kita untuk pelaksanaan restitusi masih sebagai penentu ya, guru sebagai penentu hukuman siswa dengan berdasarkan alih-alih bahwa ini loh peraturan sekolah harus seperti ini, kamu harus menaati. Betul apa tidak Bapak Ibu? Seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Next. Ini adalah proses segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu untuk segitiga yang sebelah kiri yaitu validasi tindakan yang salah, dan untuk yang sebelah kanan adalah
menanyakan keyakinan. Oke. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu kaitannya dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Lalu kamu itu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan itu. Ini untuk yang di bagian menstabilkan identitas. Untuk yang validasi tindakan yang salah, yang pertama menstabilkan naik. Ini dulu. Untuk yang menstabilkan identitas itu tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian biasanya. Lalu anak yang sedang mengalami kegagalan juga. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, pasti akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Cara-cara di bagian menstabilkan identitas ada beberapa kalimat yang bisa kita ungkapkan kepada anak. Yang pertama adalah tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun dari kalimat ini bukan berarti bahwa kita membenarkan apa yang mereka sudah lakukan ketika memang mereka salah. Namun di sini mungkin lebih ke tidak menghakimi siswa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Dan yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan dengan kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi di sini mari kita mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu, ya. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Jadi untuk bagian menstabilkan identitas lebih mengarah ke pertanyaan dalam diri anak tersebut, ya. Bukan menghakimi, bukan kamu salah, kamu harus ini enggak, ya. Nah, harusnya sih di sini untuk menstabilkan identitas, contohnya sudah tadi kita putar di video yang pertama. Untuk video yang kedua, ketika Pak Rustam dan Bu Belen itu masuk ke kelas dengan nada yang lebih lembut, ya, untuk menghadapi siswa yang sedang melakukan kesalahan di kelas. Next, silakan. Nah, untuk bagian yang kedua, segitiga yang sebelah kiri, yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Nah, menurut dosen, ya, setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki suatu tujuan, baik itu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk, ya. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk kalimat-kalimat yang digunakan dalam bagian validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan kepada anak dengan kalimat seperti ini. Padahal kamu punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Lalu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Sebenarnya ada videonya, cuma ini masih umur-umur sih. Kita next ke slide berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Dalam menanyakan keyakinan, teori kontrol di sini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam bagian menanyakan keyakinan ada beberapa. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next, videonya bisa diputar nggak? Kira-kira ya? Gak bisa. Ya. Di Bapak Ibu, kemarin saya kebetulan di kelas mengajar di kelas 12 TB 1 dan 2. Nah, saya berusaha menerapkan restitusi disiplin diri ke anaknya Bu Vestika dan ke anaknya Bu Arianti. Untuk yang anaknya Bu Arianti, mereka bisa memahami, anak tersebut bisa mengidentifikasi kesalahan mereka, dan mereka itu juga setuju harus memperbaikinya dengan apa. Namun ketika saya bertemu dengan anaknya Bu Vestika, itu lebih susah. Yang kemarin saya kirimkan fotonya ke Bu Ani ya, Okan namanya itu. Nah, itu saya ada beberapa yang agak panjang melakukan perdebatan dengan Okan terkait dengan pengakuan kesalahan dia sendiri tanpa saya ngomong ya. Nah, sebenarnya mungkin ini teorinya gampang, tapi prakteknya sangat susah. Tapi ketika kita bisa mencoba untuk mempraktekkan restitusi disiplin diri ini, pasti nantinya mungkin anak itu akan lebih bertanggung jawab kepada dirinya mereka sendiri dan lebih menghargai diri mereka sendiri. Kemarin pengalaman nyata saya bertemu dengan salah satu siswa itu bahwa dia sendiri itu sudah bisa menghargai dirinya dia, apalagi dia itu menghargai orang lain. Nah, itulah PR kita, kenapa kita perlu mempelajari materi tentang restitusi disiplin diri. Berikut ini akan disampaikan ya oleh dosen dosen bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya adalah yang melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, untuk posisi sebagai penghukum. Nah, ini Bapak Ibu, seorang penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya Bapak Ibu guru yang berada dalam teori kontrol sebagai penghukum, mereka akan mengatakan bahwa patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu nggak patuhi, kamu nanti akan masuk hubungan ini. Nah, itu. Terus yang kedua, kamu tuh ya selalu saja salah. Nah, itu. Terus yang ketiga, selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum siswa tersebut. Nah, mungkin kita pernah tidak tanpa kita sadari kita pernah melakukan hal ini, Bapak Ibu. Lalu lanjutnya yang kedua, perbedaannya dengan pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa diucapkan yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Atau berapa kali harus Bapak Ibu guru memberitahu kamu tentang peraturan di sekolah ataupun tentang peraturan di kelas, seperti itu. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan kesalahan ini, pasti orang tua kamu akan kecewa kan? Nah,
Gitu ya. Jadi posisi di sini untuk membuat merasa bersalah, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Dan murid merasa tidak berharga serta telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ada nih Bapak Ibu guru menanggapi permasalahan siswa dengan cara kontrolnya sebagai teman. Kalau untuk bagian ini ada positif dan negatifnya. Positifnya di sini hubungannya akan terjadi lebih dekat antara guru dan murid. Ya. Namun negatifnya, kadang anak akan lebih menghargai gurunya apa enggak ya Bapak Ibu, kalau merasanya sebagai teman kurang menghargai dia. Nah, aku kan guru ini kan orang emang kerenyong ya kan, tapi sekarang emang ngelaku gitu kan ya. Terkadang kalau posisi sebagai teman, negatifnya itu seperti ini ya. Nah, kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh Bapak Ibu untuk menghadapi permasalahan di teori kontrol bagian ini adalah, ayolah bantuin Bapak gitu ya. Kan Pak Guru udah baik sama kamu harusnya juga bisa ya mengerti kebaikan dari Bapak Ibu yang telah diberikan kamu, itu kayak gitu contohnya ya. Atau ayo ingat tidak dengan Bapak, nah itu kan. Terus ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau posisi di sini sebagai teman, saya rasa seperti malah memandangkan siswa ya Bapak Ibu. Nah, jadi masih kurang balance hasilnya. Lalu selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, kalau untuk pemantau itu biasanya lebih mengandalkan perhitungan atau catatan. Ya, seperti kita kalau lagi rapat kenaikan kelas, ya, sama Bu Ani itu disuruh mencatat di histori siswa. Ini kita masuknya ke pemantau, apalagi guru BK itu ya, Bagiska. Anak ini catatannya ini, ya guru BK ini ya. Jadi posisinya sebagai pemantau. Ada speak by data ya, ada data dari kenangan anak-anak yang tercatat di BK. Okay. Nah, di sini pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau biasanya adalah peraturannya apa? Kamu sudah tahu kan peraturannya apa setiap hari Senin pakai baju apa? Kenapa kamu pakai kaos ya, gitu ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu nggak kalau rambutnya gondrong, ya kan? Atau kalau kukunya panjang? Nah itu kalimat-kalimat yang biasa disampaikan di posisi sebagai pemantau. Nah, untuk yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Menurut Bapak Ibu, untuk posisi manajer ini apakah lebih baik? Ya, siapa yang penentu hukuman di sini kalau sebagai manajer? Ya, siapa yang penentunya? Apakah guru atau siswa? Siswa. Ya, jadi guru itu hanya sebagai apa ya? Menuntut saja, menuntut ke anak untuk bisa tahu apa sih kesalahan kamu, nak. Ya. Terus ketika kamu sudah tahu kesalahan kamu, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Nah, itulah posisi sebagai manajer. Jadi bukan guru yang menentukan sanksinya, tapi anak itulah sendiri yang harus bisa mengatasi permasalahan mereka sendiri. Seperti kasusnya tadi Pak Rustam, ya, itu kan anak-anak pada mainan air di kelas, ya. Untuk yang pertama Pak Rustam sebagai penghukum, ya, marah-marah datang gitu. Terus untuk video yang kedua Pak Rustam dengan suara yang lebih lembut, ya. Terus nantinya anak-anak bisa berpikir lagi bahwa oh ya Pak, kita sudah salah mainan air. Nah, lalu nantinya ketika diajak ngobrol sudah tahu kesalahannya, mereka bisa memahami Pak, nanti kita bersihkan kelasnya. Nah itu. Jadi untuk penentu penentu untuk perbaikan kesalahan itu adalah siswa, bukan guru ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan oleh guru sebagai manajer adalah apa yang kita yakini ya. Apa
sini ini nanti lebih ke guru itu lebih mengingatkan kembali ke anak-anak apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Ya. Nanti kita akan pelajari apa sih yang namanya keyakinan. Kok kenapa bukan peraturan? Nah, itu nanti terakhir. Next, Sisintan. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan, ini kan kita membahas tentang terkait dengan permasalahan yang kita hadapi dengan siswa, kenalan-kenalan siswa yang ada di sekolah ataupun di kelas. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa seseorang melakukan sesuatu hal itu pasti memiliki tujuan, baik perlakuan yang baik maupun yang buruk. Terkadang kita melihat atau mendapati anak yang bandel itu itu sudah membuat emosi kita naik. Nah, namun di sini mungkin kita kurang memahami kenapa sih kok bisa anak melakukan hal itu. Ya. Sebenarnya anak melakukan kesalahan ataupun sesuatu hal yang baik itu karena didasari oleh mereka itu tidak mengetahui kebutuhan dasar yang mereka itu butuhkan itu apa. Nah, mari kita belajar apa sih kebutuhan dasar manusia yang memang dibutuhkan oleh manusia. Di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu dengan cara apa? Makan, minum, tidur, kegiatan yang lainnya yang bisa mendukung untuk tahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, atau love and belonging. Nah, ini yang mungkin hampir semuanya atau banyak anak yang melakukan kesalahan. Namun setelah kita telusuri, apa sih? Kenapa sih kamu sering melakukan kesalahan ini? Kenapa sih kamu selalu kamu itu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Ya, ternyata apa? Mereka itu kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang dan diterima itu tidak dimiliki. Ya, mungkin di keluarganya mereka kurang perhatian, makanya mereka mencari perhatian di sekolah. Terkadang orang tua tahu bahwa anaknya di rumah baik-baik saja, ternyata di sekolah banyak melakukan tingkah laku yang tidak baik gitu. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga, kebebasan atau freedom. Nah, mungkin anak-anak yang seperti ini yang kebutuhan dasarnya kurang dalam hal kebebasan itu karena biasa tertekan. Makanya mereka itu frontal ketika keluar dari zonanya orang-orang yang biasa menekan mereka gitu. Lalu kesenangan pun juga sama. Mungkin bisa terjadi ke anak-anak yang memang terlalu hidupnya itu terlalu banyak penekanannya penekanan atas dasar mungkin kata-kata yang merendahkan dia ataupun dari keluarga yang kurang memperhatikan dia gitu. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Ya karena aku selalunya dikatakan salah terus, ya gimana aku punya power gitu ya. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita kaitkan dengan kondisi siswa di sekolah kita, ya, baik untuk yang sering melakukan aktivitas atau indisipliner ya di sekolah. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, next saja. Terus ya, next lagi. Ya, nah Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu restitusi diri, lalu kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan kita kaitkan kembali apa sih kebutuhan dasar yang harus kita pelajari pada siswa yang sering melakukan indisipliner di sekolah ya. Nah, ini kita akan lanjut ke pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Jadi salah satu
budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah adalah dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini mungkin kita lebih awam dengan kata peraturan, ya. Tapi dalam pendidikan guru penggerak, ya, itu kita lebih mengenalnya dengan kata keyakinan kelas. Nah, itu ya, makanya tadi dalam segitiga restitusi ada bagian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati dengan siswa ketika di kelas. Masing-masing guru pastinya sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar bisa membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, itu kita ubah dengan nama keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, ya, dan dipahami oleh semua warga sekolah. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas ataupun di sekolah. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ya Bapak Ibu, prosedur pembuatan atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita bisa yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, ya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, saya biasanya menggunakannya pakai kertas post-it itu yang warna-warni. Anak-anak lebih senang, ya. Aku yang warna pink nih, sama warna hijau nih. Nah, saya minta anak saya bagikan kertas satu-satu ke anak-anak. Lalu silakan kalian satu anak tulis satu keyakinan kelas kita untuk pelajaran bahasa Inggris. Itu saya sebelum mulai KBM, di awal pembelajaran saya membuat keyakinan kelas dulu atau kesepakatan belajar. Karena itu penting Bapak Ibu. Pentingnya bagaimana? Ketika kemarin saya menghadapi langsung anak-anak yang memang melakukan indisipliner pada saat pelajaran saya. Contohnya yang terlambat, ataupun yang pakai kaos, ataupun yang mainan HP. Nah, ketika mereka itu melakukan indisipliner, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Kamu masih ingat gak? Kamu waktu itu kita ajak diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Ya Bu, gak boleh mainan HP, kecuali disuruh oleh guru, ya. Atau ya Bu, harus datang tepat waktu. Itu kayak gitu. Jadi kita tidak perlu memberikan satu kalimat untuk menghukum, tapi ingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu. Lalu setelah setiap anak itu menuliskan satu keyakinan kelas, kita susun kembali keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan di kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, next mission. Contohnya, kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, biasanya kayak gitu ya, kalimat larangan. Kita ganti kalimatnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya, jadi tidak ada kata negatif perintahnya, jangan, ya. Terus selanjutnya, oke, tinjau kembali daftar curah pendapat yang tercatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak ya anak-anak atau siswa atau warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ya. Next. Ya, contoh ya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan itu saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ya.
Oke, next. Next lagi contohnya aja ya langsungnya. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas 1, ini mungkin untuk kelas SD ya. Kita bisa ganti dengan bahasa lain ya. Setiap anggota kelas perlu belajar ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, setiap anggota kelas perlu saling menghargai ya, ini. Atau setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tapi cocok juga ya kita terapkan di SMK ya, untuk kalimat-kalimat ini. Karena setiap siswa itu juga punya hak untuk bisa belajar dengan senang, lalu dengan saling menghormati atau menghargai dan merasa aman ketika belajar di kelas. Ini ya, ada yang lainnya dari keyakinan kelas 5 ataupun kelas 7. Ya. Ini Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Karena ini memang disuruh untuk diperlihatkan. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya sendiri. Barangkali ada pertanyaan, monggo dari ibu kesiswaan atau ibu mereka, atau mungkin ada diskusi lain dari bapak ibu, silakan. Seperti ini. Perkenalkan, saya Dewi Sukawati dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk serius, seperti sedang melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tidur, tetapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang asyik memainkan handphonenya. Sebut sajalah siswa itu bernama Bambang. Dalam kesempatan belajar mata pelajaran bahasa Inggris, di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas, sehingga bermain handphone saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
tiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu melestarikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak percakapan berikut. Dewi, tadi Miss Dewi lihat kamu sedang asik bermain handphone pada saat pelajaran bahasa Inggris. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baik Miss, maaf. Tadi saya bosan dan mengantuk pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk mengusir rasa bosan dan mengantuk saya bermain handphone. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain HP Miss, Tapi apa? saya sedang chatting dengan teman yang mengajak saya main futsal setelah pulang sekolah. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Baik Miss. Baiklah, Miss Dewi di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Miss Dewi di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain HP sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Baik Miss. Ya, Miss Dewi bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sudah belajar sehingga mereka merasa terganggu. Baik Miss. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Miss dan tidak bermain HP ketika pelajaran sedang berlangsung, kecuali diminta oleh guru. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain HP tadi. Apakah ketika kamu bermain HP tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Miss. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Miss Dewi, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Baik Miss. Nah, sekarang mari kita selalu mengingat keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Baik Miss, saya akan meminta maaf kepada Miss Dewi dan kepada teman sekelas dan berjanji tidak akan mengulanginya sekali lagi. Mohon maaf Miss. Baiklah, permohonan maaf kamu Miss Dewi terima. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya Miss, saya berjanji akan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari ya. Baik Miss, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu contoh untuk praktek segitiga restitusi yang paling sederhana sudah saya lakukan ke anak ya. Ini dalam kasus mainan HP di kelas. Untuk yang kasus lain bisa Bapak Ibu nanti praktekkan ya, coba praktekkan dengan beberapa tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya dalam 3 restitusi itu kita bisa melakukannya tanpa harus di tahap 1, 2, dan 3. Ketika kita itu sudah sangat dekat dengan siswa, paham siswa itu pun juga paham dengan kita bisa langsung melakukannya di tahap yang ketiga, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Namun, ketika kita dihadapkan dengan siswa yang mungkin baper
mudah tersinggung ataupun mudah merasa minder, itu kita harus melakukannya dari tahap pertama, identifikasi dulu ya dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan apa ya yang lainnya, harus melihat dari karakter anak-anak tersebut. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata salah. Barangkali ada yang mau tanya silahkan. Tidak ada? Atau Bu Adi mau tanya? Iya. Diri pada posisi kontrol, yaitu posisi guru sebagai manajer. Anak-anak sudah mengakui kesalahannya sendiri dan meminta maaf dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah sebutkan atau contohkan juga yang kasusnya Okan. Ya. Okan itu kan artinya dia itu belum mau mengakui kesalahannya. Yang kayak pakai kaos saya. Itu kan belum mengakui kesalahannya. Nah itu Miss Dewi itu sudah pada posisi yang keberapa kalau sebagai guru kontrol gitu. Ya, hanya itu saja Miss. Tadi untuk pertanyaannya, jadi untuk kasus yang kedua kemarin saya dengan Okan memang ada apa ya cukup panjang Bu Adi, karena memang anak tersebut itu tidak mau mengakui kesalahannya dan tetap ngotot ya bahwa anak itu terlambat karena air di asrama itu mati. Padahal informasi dari wali kelas itu memang anaknya sering banget tidak datang tepat waktu ke sekolah. Setelah perdebatan panjang Bu, akhirnya untuk penanganan kasus Okan kemarin saya tetap memilih posisi kontrol sebagai manajer, karena saya melihat bahwa untuk karakter Okan pun ketika saya menerapkan sebagai penghukum itu gak jadi, karena memang dari anaknya sendiri itu kurang memahami atau menghargai dirinya sendiri. Akhirnya saya kemarin mengembalikan lagi ke Okan bahwa kamu tahu nggak Mas, dulu pernah sebelum awal pembelajaran kita kesepakatannya seperti apa antara guru dan siswa dan teman-teman kamu. Saya mengingatkan kembali, iya bu. Pada akhirnya Okan itu di akhir penanganannya kemarin itu pertama ya meminta maaf atas kesalahannya. Terus yang kedua dia itu memang bercerita ke saya bahwa kebutuhan dasar, tadi kan kita belajar 5 kebutuhan dasar Ibu. Nah ketika saya telusuri kenapa sih kok bisa ya anak ini kok alot banget gitu ya, ternyata kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi adalah kebutuhan merasa diterima dan disayang, karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk kerja Bu. Orang tuanya terlalu sibuk kerja, terusan dia kayak mungkin di rumah hanya pulang dikasih uang udah sangat bakat tuh kayak gitu. Akhirnya dari keluarganya sendiri pun itu seperti kurang memperhatikan anak. Orang tuanya aja kurang perhatikan ya, apalagi mungkin perlakuannya seperti itu ya, gitu. Apalagi bisa menghargai gurunya seperti itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah untuk Okan, Malazan sama kemarin itu saya Fatih kalau nggak salah Bu. Akhirnya mereka bertiga menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan ini masih saya pantau Bu, apakah anak tersebut masih mengulangi atau tidak. Ketika nanti yang mengulangi, saya tetap terapkan restitusi ini Bu, terus dan terus ya, karena memang ini adalah ilmu baru yang saya dapatkan dan memang untuk penerapan harus kita terapkan di sekolah, begitu Bu. Iya, itu. Tapi mending dua anak itu, mereka itu dari awal ya Bu, saya ngaku salah gitu. Tapi kalau Okan itu dengan perdebatan agak panjang kemarin, oke saya dengan dia. Dan itulah yang mungkin karena karakter dari diri lingkungan keluarga sendiri aja dia itu biasa dimanja dan kurang diperhatikan. Akhirnya di sekolah pun dia seperti mencari perhatian juga dengan guru, seperti bisa makan juga kan seperti
di rumah gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin dia mengakui kesalahannya dan katanya mau memperbaiki itu seperti. Nah, kita tugas saya selanjutnya adalah tetap memantau. Saya dan Bu Kastika ya. Oke, itu Bu Ani, mungkin ada yang lainnya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, penting bagi kita itu seorang guru membuat sebuah keyakinan kelas. Untuk apa? Ya untuk tadi penanganan anak-anak yang melakukan indisipliner pada saat pelajaran kita. Utamanya di pelajaran kita, deh. Kalau Bu Ani kan lebih luas di sekolah. Jadi sebenarnya itu kata-kata yang lebih tepat adalah keyakinan, bukan peraturan. Jadi apa ya? Ilmu lah, ilmu baru dari pendidikan guru penggerak bahwa itu yang benar adalah keyakinan kelas. Hal-hal yang harus diyakini oleh anak bahwa mereka itu harus melakukan hal-hal yang positif dan harus melakukan apa yang sudah mereka janjikan sendiri waktu didiskusikan di kelas. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo untuk yang misal belum menerapkan keyakinan di kelas bisa nantinya disusulkan agar ketika ketemu dengan anak-anak yang memang melakukan disipliner kita kembalikan lagi ke mereka secara mereka. Ya, berbeda Bu. Maka belajar itu lebih ke materi yang akan kita pelajari, yang akan kita berikan ke anak. Tapi kalau keyakinan itu kayak seperti peraturan Bu, tapi dengan nama keyakinan, begitu, keyakinan kelas. Peraturannya apa? Contohnya ya Bu, pelajaran saya, keyakinan kelasnya itu hampir tidak boleh terlambat datang ke kelas atau ketika pergantian jam pelajaran. Itu. Ya, terus yang kedua itu tidak boleh mainan HP itu kemarin. Padahal tadi kita harus dengan menggunakan kalimat positif ya. Nah, itu dari kalimat-kalimat anak lah. Nanti kita terapkan dengan kalimat yang lebih positif. Banyak kemarin dari anak-anak tidak boleh main HP di kelas, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan, terusan tidak boleh tiduran di kelas kayak gitu kemarin. Itu tadi contoh foto yang pada nempelin kertas ini ya Bu Ibu. Kalau ada yang kasih love ya, love. Pada itu pada mainan. Itu Bapak Ibu monggo nantinya untuk hal-hal yang memang baik silakan bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Kalau yang memang kurang berkenan saya mohon maaf mungkin dari penyampaian saya masih kurang Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya Terima kasih, mohon maaf ini banyak kekurangan dan banyak kendala. Sugeng kondur kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Miss Dewi untuk pemaparannya. Semoga acara pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup acara pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.